Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Tangis haru menyambut kedatangan jenazah Darwati, pekerja migran Indonesia asal Cilacap yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Pengusaha lilin rumahan di Boyolali kebanjiran order, omset meningkat hingga puluhan juta rupiah. Pesona Pulau Cemara di Brebes menyusuri hutan mangrove hingga menikmati indahnya pesisir pantai. Setelah 1 bulan tertunda, jenazah Darwati, pekerja migran Indonesia asal Cilacap yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong, akhirnya dipulangkan. Kedatangan jenazah korban ini disambut tangis haru keluarga dan kerabat. Usai menempuh perjalanan 8 jam dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, jenazah Darwati, pekerja migran yang menjadi korban kebakaran di Hong Kong, Rabu siang akhirnya tiba di rumah duka di Desa Pandang Sari, Kecamatan Majenang. Kedatangan jenazah yang sudah dinanti sejak 1 bulan lalu langsung disambut haru oleh keluarga dan kerabat. Lamanya pemulangan jenazah Darwati disebabkan oleh adanya kepengurusan berbagai persyaratan administrasi di negara Hong Kong. Darwati, wanita berusia 48 tahun ini, tewas setelah apartemen tempatnya bekerja terbakar. Ya berarti ini kan dari awal koordinasi berarti 1 bulanan lah ya dari kejadian itu kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kendala yang bisa memperhambat ini atau apa? Artinya kan waktu kemarin kendalanya pasti pas di tempat kebakaran ya, artinya untuk identifikasi, melakukan pendataan dan sebagainya, mungkin itu yang menjadi kendala. Tapi kalau untuk selebihnya kita semua berkoordinasi dengan semua instansi, jadi saya rasa tidak ada kendala. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pandang Jaya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Volume kendaraan keluar gerbang tol Pejagan, Brebes pada libur Natal dan Tahun Baru mulai meningkat. Diperkirakan jumlah kendaraan pada puncak Nataru tahun ini diprediksi mencapai 45.000 kendaraan. Gerbang tol Pejagan di Kabupaten Brebes Kamis pagi mulai dipadati kendaraan dari berbagai daerah pada libur Nataru ini. Meski belum terjadi antrian panjang di gerbang tol berdasarkan data pengelola tol Kanci Pejagan, sejak Kamis dini hari hingga siang volume kendaraan yang keluar di tol Pejagan mencapai 3.465 kendaraan yang didominasi mobil pribadi, kendaraan travel, dan bus antar kota antar provinsi. Diperkirakan jumlah kendaraan akan meningkat hingga akhir pekan nanti. Selain memantau arus lalu lintas, pihak kepolisian juga memantau cuaca saat ini hingga pekan depan. Wilayah Jawa Tengah, tetapi tentunya walaupun situasi masih landai, kita mengharapkan petugas yang ada di lapangan tetap waspada dalam artian kegiatan-kegiatan yang insidentil maupun antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya selalu kita laksanakan pengamanan. Begitu juga tidak kalah pentingnya tentunya kita juga memantau situasi cuaca yang ada, ini menjadi perhatian kita bersama. Daripada petugas selalu siap siaga apabila terjadi bencana yang terjadi, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah kita dan di seluruh Indonesia. Semuanya ya. Gerbang tol Pejagan menjadi salah satu rute keluar kendaraan yang hendak menuju ruas Jalan Nasional Pejagan Prupuk untuk melanjutkan perjalanan ke kota di selatan Jawa Tengah seperti Purwokerto, Kebumen, hingga Yogyakarta. Diperkirakan jumlah kendaraan pada puncak Nataru tahun ini diprediksi mencapai 45.000 kendaraan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pemerintah Kota Solo membatalkan pesta kembang api di kawasan Balai Kota saat malam pergantian Tahun Baru. Warga diimbau untuk menyalakan kembang api di rumah masing-masing. Pesta kembang api yang rencananya digelar di kawasan Balai Kota Solo pada malam pergantian tahun terpaksa dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Solo akan menggelar aksi sosial atau malam penggalangan dana untuk korban bencana di Car Free Day Night di Balekambang, Balai Kota, dan sejumlah tempat lainnya.
Namun kembang api masih bisa dinyalakan di rumah masing-masing. Ya, kita intens di Nataru ini yang paling penting objek vital terlebih dahulu. Baru setelah itu rekayasa lalu lintas dan titik-titik masuk kota Solo, pos-pos pengamanan yang sudah kita siapkan. Dari Pak Kapolri itu kan mengimbau untuk tidak ada kembang api, Mas. Dari Pemkot Solo seperti apa? Nyumet kembang api ini ngomong. Ya. Artinya tetap ada larangan juga, gitu? Ya, nanti kita himbau untuk bisa lebih. Kita temanya kali ini adalah malam kepedulian. Ya. Warga juga diimbau untuk menjaga kondusivitas wilayah selama Natal dan Tahun Baru. Heri Prasyo melaporkan dari Solo. Belum ada ide libur akhir tahun, nah mungkin bisa mencoba wisata alam yang kini makin diminati. Salah satunya wisata Tuksirah, Kali Pemali. Nah, terletak di tengah hutan pinus Brebes, Tuksirah menjual udara segar pegunungan yang dikelilingi hutan pinus. Wah, udara segar langsung terasa begitu memasuki area wisata Tuksirah Kali Pamali Brebes. Barisan ratusan hutan pinus mampu memanjakan mata yang sudah bosan dengan keramaian kota. Dinamakan Tuksirah karena ini salah satu wilayah pangkal mata air yang mengaliri Sungai Pamali. Udara dingin, hamparan pinus, dan mata air murni menjadi daya jual yang pas untuk liburan keluarga. Jika bosan keliling hutan, bisa juga mencoba memancing ikan atau bermain di wahana bebek air. Jadi nyawa dari wisata ini ya Tuksirah itu sendiri. Karena ini kan Tuksirah itu kan mata air Sungai Pemali yang muaranya berarti di Brebes itu. Kan kaitan dengan sejarah banyak mas versinya dari orang-orang tua, versi sedang dan versi zaman sekarangnya beda-beda. Wisata alam yang lengkap ini membuat orang tua dan anak-anak pun gembira. Nyaman. Apa? Buat anak-anak suka nyaman. Lihat apa? Jadi hari ini Ibu wisata di sini gitu ya. Iya. Karena nyaman gitu. Nyaman, adem. Ya. Sejuk ya Bu, ya seger ya. Udaranya juga masih. Buat anak-anak juga enak. Berada di kawasan perhutani, wisata ini dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes Berkah Makmur Desa Winduaji. Tujuannya tak sekedar wisata, tetapi juga edukasi ke masyarakat untuk makin cinta hutan sebagai paru-paru dunia. Dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru tahun 2025-2026 ini, KPH Pekalongan Barat bekerja sama dengan mitra pengelola wisata sudah melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh objek wisata di Pekalongan Barat terkait dengan fasilitas kenyamanan pengunjung dan juga mitigasi resiko bencana maupun keselamatan pengunjung. Ide wisata Tuksirah Pemali berawal dari upaya untuk membangkitkan perekonomian warga setempat usai pandemi Corona 2019 lalu, sekaligus menekan angka pengangguran. Siapa sangka, ide ini ternyata berbuah keberkahan buat semua warga. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Bosan wisata di tengah kota, nah mungkin saatnya berkunjung ke Pulau Cemara di Brebes. Susur sungai sambil menikmati hutan mangrove dan indahnya pesisir pantai dijamin bisa menghilangkan penat dalam sekejap. Wisata di Brebes makin seru nih karena makin banyak pilihannya. Yuk kita kunjungi Pulau Cemara, salah satu wisata berbasis alam yang mulai diminati banyak wisatawan. Kita naik perahu ya, biar bisa keliling pulau sambil menikmati hutan mangrove. Butuh 25 menit untuk menyusuri hutan mangrove ini. Tapi perjalanan tidak terasa bosan kok, malah seru karena bisa melihat keanekaragaman hayati khas pesisir pantai. Sampai di pesisir, kita akan disuguhi pemandangan pohon-pohon cemara. Itu sebabnya pulau ini dinamakan Pulau Cemara. Karena tempatnya nyaman ya. Asik buat main anak-anak di sini. Juga lumayan adem. Pulau Cemaranya alamnya cukup sehat ya. Karena pohonnya sudah besar. Termasuk murah juga di sini. Ya, termasuk murah. Dulunya di pulau ini hanya ada pasir kering kerontang, tapi pulau makin menghijau setelah warga mendapat bibit cemara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi abrasi pantai. Sekarang Pulau Cemara dikembangkan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis menjadi objek wisata edukasi alam. Itu namanya Gegara, jadi pulau pasir.
Jadi belum banyak pepohonan, belum ada cemara atau apa. Nah, waktu itu ada bantuan dari lingkungan hidup, ya bentuknya beberapa macam pohon, termasuk salah satunya cemara. Tujuannya untuk apa itu? Ya sebuah penghijauan sebetulnya. Jadi untuk mengurangi abrasi pantai. Nah, tapi ternyata yang tumbuh bagus di sini di samping bako itu juga pulau cemara. Wah, keliling pulau ternyata bikin lapar. Gak usah khawatir, banyak kok jajanan dan kuliner khas di sini. Biaya ke Pulau Cemara hanya 25.000 saja. Itu sudah termasuk naik perahu pergi pulang. Murah kan? Yuk kita ramaikan Pulau Cemara. Sigi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Marina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.